Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab fikih matan takrib, dan kita sudah memasuki tema baru, yaitu tema haji dan umrah. Dan kita sudah menjelaskan secara umum tentang umroh ya, bagi yang mengikuti dari awal. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan tentang haji. Saya akan ulang penjelasan tentang haji ini dari rukunnya terlebih dahulu, supaya ingatan kita tentang haji ini kembali lagi. Jadi di poin yang pertama ini saya kepingin mengulang sebentar tentang rukun haji. Bapak-bapak semua dan ibu-ibu, setelah sebelumnya kita menyepakati bahwa haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi ada ujungnya, bagi yang mampu. Nah, kemarin juga kita sudah menyebutkan, bisa jadi di antara kategori mampu itu adalah saat kita bisa berhaji dengan syarat-syarat dan ketentuan administratif. Misalnya gini, kita badan sehat, duit ado, nah, anggap ini duit ado, ini duit ado, banyak pula duit nih. Tapi saat kita misalnya duit yang kita punya ini baru mampu untuk mendaftarkan haji reguler misalnya ya, maka kita daftarkan haji reguler. Nah, masalah administratifnya itu adalah saat kita mendaftar ke haji reguler, kita masuk ke nomor antri. Ini yang saya maksud dengan bisa jadi kita sudah mampu tapi akhirnya masuk nomor antri. Kalau sampai umurnya pada waktu di mana tanggal keberangkatan kita, alhamdulillah, berarti kita selesai dari kewajiban. Kalau seandainya belum mampu dan akhirnya memang kita belum jadi berangkat, lantaran misalnya sebagian dari orang kematian mendahului jadwal keberangkatan haji, maka dalam hal ini kita tidak bisa lagi dan tidak punya kuasa lebih, karena begitulah adanya. Ini yang saya maksud dengan urusan administratif. Kalau kita misalnya punya duit yang lebih lagi sehingga akhirnya bisa melaksanakan haji misalnya dengan visa furoda. Visa furoda ini tidak banyak, cuma kalau kita dapat tahun itulah bisa berangkat. Misalnya tahun ini daftar, tahun ini juga bisa berangkat. Nah, itu di atas 300, 400 mungkin ya, yang penting di atas 300-an juta bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya sekali lagi kita keterbatasan
kekuatan baru bisa daftar yang reguler, ya sebenarnya itu sudah langkah yang bagus kalau seandainya didaftarkan ke yang reguler. Sekarang daftar reguler masih 25 juta. Yang sekarang ini ada duit nganggur ya, duit makan minum ada, bakal pendapatan mingguan, pendapatan bulanan ada, bayar listrik ada, untuk anak sekolah ada. Nganggur ini duit di tabungan, jangan lama baik dianggurkan. Boleh didaftarkan di haji reguler. Perkara bahwa masa tunggunya sekarang ini di atas 20 tahun, pokoknya kita berikhtiar dulu. Kalau memang jodohnya, mudah-mudahan pacak berangkat. Kalau memang kodok dan kodarnya ternyata memang tidak berangkat, bisa jadi ini rezeki anak, bisa jadi rezeki anak. Baru-baru ini saya punya teman dua beradik dia nih. Bapak dan ibunya akhirnya meninggal dunia, wafat dalam kondisi belum berangkat haji, dan tahun ini jatah berangkat haji bapak dan ibunya. Akhirnya dua anak ini berangkat. Nah, ini yang saya sebut dengan berarti itu takdir anak, berarti qada dan qadarnya berlaku. Sekarang beliau lah balik. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan orang tua terhadap anaknya, walaupun secara khusus bapak dan ibunya belum berangkat haji karena memang belum melaksanakan haji, tetapi secara niat dan usaha sudah dilakukan bahwa yang mengerjakannya adalah anak-anaknya. Saya kira hitung-hitungannya masih tetap untung, tidak mungkin rugi. Amal itu saat rugi aku naftar ke saja, tidak cak itu juga kan. Jadi dalam hal ini sekarang ini bisa dialihkan ke ahli waris untuk pendaftaran atau untuk yang berangkat haji, tinggal diurus nanti. Nah, setelah kita semua sepakat itu semua, maka yang perlu dan yang penting untuk kita ketahui terlebih dahulu bahwa rukun haji itu ada 6. Rukun haji itu ada 6. Di buku ini hanya disebutkan 4 saja, tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, rukun haji itu ada 6. Saya sebutkan yang 6 ini. Yang pertama, qala al-muallif, pengarang buku ini Imam Abu Suja'i rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan, wa arkanul haji arba'ah, rukun haji ada 4. Di buku yang lain ditambahkan 4 plus nambah 2 lagi. Jadi husnuzon kita penambahan ini adalah penambahan yang memang mungkin diduga penulis kitab Matan Abi Suja ini misalnya lupa misalnya menuliskannya misalnya ya, atau kemungkinan yang lain. Kita husnuzon bahwa beliau juga akan meyakini bahwa rukun haji itu juga ada 6. Yang pertama adalah al-ihramu ma'an niyah, berihram di sini maksudnya adalah berniat haji, sama seperti kita sholat, berniat sholat yang disertai dengan takbiratul ihram. Sama juga lah saat kita mau melaksanakan ibadah haji juga harus berihram dengan cara berniat untuk haji. Nah, nanti biasanya akan dibimbing oleh pembimbing hajinya. Berniat. Setelah berniat atau sebelum berniat, ya memang disunnahkan mandi terlebih dahulu, pakai sabun dan seterusnya, baru kemudian yang laki-lakinya memakai kain ihram yang hanya dua kain,
ada kain sarungnya, bawahannya, kemudian ada atasannya. Kemudian setelah dipakai, baru kemudian biasanya nanti akan dipandu, atau sebelum dipandu biasanya diminta dulu untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram, baru kemudian nanti akan dipandu. Nah, kira-kira niat haji itu adalah, misalnya kita menyebutnya dengan labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma bihajjin, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Semuanya bisa nanti, semuanya boleh. Sama seperti usolli, ada usolli yang pendek, ada usolli yang panjang gitu kan. Ini kan melafazkannya di dalam hatinya, pokoknya sengaja aku berniat haji fardu karena Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita hajinya haji yang pertama, sengaja aku pergi haji karena Allah Ta'ala. Setelah itu selesai, kita memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun haji itu adalah al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, pastikan bahwa tempat wukuf itu memang di Arafah. Ada batasan-batasannya. Nanti biasanya jamaah haji juga akan diarahkan. Itulah enaknya kalau seandainya pergi haji dengan cara yang bagus, dengan cara yang resmi. Nanti akan ada petugas-petugasnya. Misalnya Arafah itu dalam masjid ini misalnya, maka yang duduk di luar masjid harus ditarik dulu, sini masuk ke dalam sini, jangan wukuf di luar masjid itu misalnya. Misalnya ini adalah Arafah. Arafah itu luas, boleh di mana saja. Adapun penampakan-penampakan yang sering kita lihat ada di jabal, ada di bukit, itu bagi yang penasaran pengen naik ke pojok situ kan. Nah, di bawah-bawah boleh, di bawah-bawah. Apalagi musim panas. Saya pernah di Jabal Rahmah, itu musim panas. Nah, itu panasnya itu panas nih sampai 46 derajat, 47 derajat. Ini haji tahun ini katanya lebih. Haji tahun ini katanya lebih. Dan ini haji tahun ini katanya ini haji terakhir musim panas. Berarti tahun depan hajinya bukan musim panas karena berputar kan? Berputar. Maka yang dapat bagian berangkat haji tahun-tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ini agak enak pergi hajinya. Tidak sepanas sekarang. Ada yang menyebutkan tahun ini tadi sampai 50 derajat. Itu jangan ke 50 derajat, 46, 47 waktu kami di Jabal Rahmah. Ini muka ini rasa kita dekat dengan api, rasa kita dekat dengan, dulu kan kita misalnya gala kemah api unggun segala macam ya. Ini muka ini tidak tahan rasanya. Makanya banyak muka orang hitam. Termasuk muka artis lagi hitam. Ya, mukanya rombongan Raffi Ahmad itu hitam kalau itu. Padahal mereka hajinya haji mahal itu. Furodanya furoda mahal itu. Yang kami dengar si kok uang pacak 700-an itu, 700 juta. Kalau ada duit sih tidak jadi masalah. Si kok uang 700 juta, dia kemarin ngajak uang berapa? Apa ngajak uang 10 kemarin? Nah, tapi memang kita tidak boleh iri dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan duit yang banyak ya. Pokoknya kita jalanin baik. Itu punya wong, ini punya kita ya kan. Yang banyak itu punya wong, yang sedikit ini punya kita. Jadi kita menjalani dengan yang kita punya gitu. Al-wukuf bi Arafah.
Saking pentingnya wukuf di Arafah ini, nanti di tanggal 9 Zulhijjah itu sholat zuhur dan sholat asar itu dijamak takdim. Jadi sholat asar itu dijamakkan ke zuhur, sehingga setelah itu fokus wukuf. Pada saatnya orang azan asar, peserta wukuf tidak semayang lagi karena sudah dijamak. Jangan tidak dijamak. Kaki ada yang ngomong biarlah, kaki aku nak sholat deh pas waktu asar. Jadi waktu zuhur itu sholat zuhur, setelah itu langsung sholat asar. Biar fokus. Apa kerjaan selama wukuf? Kerjaannya banyak-banyak berzikir, berdoa, baca Al-Quran, dan seterusnya. Yang paling bagus wukuf itu menggabungkan antara siang dan malam. Yang paling bagus. Yang dapat siang baik, alhamdulillah. Yang paling bagus menggabungkan antara siang dan malam. Makanya waktu-waktu misalnya jam 5 sampai ke jam 6, misalnya jam 6 matahari tenggelam misalnya ya. Maka jam 5, jam 5.30, jam 6 itu sebenarnya waktu-waktu terbaik di ujung-ujung antara malam, antara siang dengan malam. Walaupun mungkin di jam-jam itu sudah mulai ada pengumuman bagi para jamaah untuk segera merapat ke bus, sudah mulai antri segala macam. Kalau seandainya bus itu kita ngantrinya itu masih di tanah Arafah, kita masih terhitung sebagai wukuf. Jadi walaupun kita berdiri-berdiri sambil nunggu bis, jangan putus berzikir. Dan zikir yang paling afdol saat hari Arafah adalah zikir yang biasa kita zikirkan sehari-hari di masjid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini zikir yang paling afdol di hari Arafah. Ya boleh ditambah dengan zikir yang lainnya, boleh gitu kan. Nah, ini nomor 2, wukuf di Arafah. Kalau panas minum gitu kan, batal, nggak jadi masalah batal, karena kita bukan sedang sholat, sedang wukuf. Foto-foto boleh, cuma jangan seronian. Apalah bahasa Palembang ini sero ini bahasa Indralayu ini. Kalau bahasa Selapan sama baik, jangan seronian. Maksudnya boleh mengabadikan foto-foto boleh. Tapi kalau misalnya akhirnya fokus kita ke foto-foto, video segala macam, menghalangi kita untuk berzikir, nah itu tidak utama. Itu tidak utama. Bagi yang misalnya bisa baca Quran dengan lancar dan misalnya HP-nya ada baterai, tapi kalau musim panas susah juga. Kalau musim panas susah juga. Bahkan kadang-kadang ada anjuran kalau musim panas HP-nya dimatikan karena panas HP itu. Takut lagi ada apa-apa. Ini nomor 2, wukuf di Arafah. Ini rukunnya ya. Yang ketiga, wat tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah. Ini yang ketiga. Setelah wukuf, yang rukun itu adalah yang tidak boleh ditinggalkan adalah tawaf di Ka'bah. Berarti setelah dari Arafah, nanti tawafnya menyusul hari-hari berikutnya. Dan ini kita masih dalam pasangan atau dalam pakaian atau dalam status ihram haji. Masih dalam status ihram haji. Masih dengan niat ihram haji. Ibaratnya belum salam ini belum salam. Kita tadi sudah memulainya dengan niat, ibarat sholat itu adalah takbiratul ihram. Sekarang serangkaiannya. Nah, tawaf ini kita menyebutnya dengan tawaf ifadah. Ini nama lainnya tawaf ifadah. 7 keliling. Karena ini adalah tawaf rukun, maka saat kita tawaf, sunnahnya pakaian
memperlihatkan lengan sebelah kanan untuk yang laki-laki khususnya, yang perempuan tidak ada pakaian khusus. Jadi yang laki-laki lengan sebelah kanan diperlihatkan. Dan kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad nanti akan ada di sebelah kiri kita. Nanti di sebelah kanan kita ada lampu hijau yang menunjukkan sejalan dengan Hajar Aswad. Jadi kalau kita mau tawaf, kalau kita jauh dari Hajar Aswad, boleh lihat dari sana sambil lihat juga lampu hijau di situ. Kalau sudah berbarengan, maksudnya lurus, baru kita angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita tawaf. Saat tawaf tidak ada bacaan wajib, semua bacaan sunnah. Jadi tawaf itu tidak ada bacaan wajib. Jadi jangan khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tidak punya hafalan doa-doa yang banyak. Jangan khawatir, tidak ada yang wajib dari sisi bacaan. Semuanya sunnah. Apalagi kalau seandainya nanti biasanya akan dibimbing, mengikuti pembimbing. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus nanti biasanya akan dibimbing. Kalau kedengaran alhamdulillah. Kalau tidak kedengaran, apa yang kita lakukan? Kita zikir dewe. Zikir dewe. Perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak takbir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, atau doa-doa yang lainnya. Ini tawaf ini agak lama juga ini, apalagi kalau dia padat. Kalau dia padat, satu putaran itu agak lama. Makanya selain dari zikir-zikir standar, biasanya kalau saya yang bimbing tawaf, zikir standarnya itu setiap kali tawaf dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, saya menganjurkan misalnya untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu berdoalah dewe-dewe. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, berdoa sambil kita berkeliling berdoa. Nah, nanti saat kita berpapasan dengan rukun Yamani ini adalah rukun sebelum Hajar Aswad. Kita angkat tangan lagi. Setelah itu doanya kita satukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah rukun Yamani, balik ke rukun Hajar Aswad lagi. Berarti setelah itu dapat satu kan? Angkat tangan lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, putar lagi. Sampai ke rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai ke Hajar Aswad lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, putar lagi sampai 7 kelilingan. Nah, ini bagi yang sehat, tentu dia tawafnya di bawah. Nah, bagi yang sakit, nanti tawafnya kan pakai kursi roda. Kalau pakai kursi roda, tawafnya bukan di bawah, tapi di pucuk. Nah, di pucuk ini agak lama, di pucuk ini tawafnya agak lama, karena lingkarannya lebih besar dan lingkarannya jauh lebih besar jauh. Di hari-hari biasa, kadang-kadang misalnya kami sholat di lantai 2, kadang-kadang kami sholat di lantai berikutnya. Itu yang tawaf itu untuk dapat satu putaran itu lama, memang banyak yang dorong. Makanya cari yang dorong yang sehat juga, jangan yang dorong yang sakit juga. Tambah jadi ini, agak tidak selesai lagi kan? Tidak selesai lagi. Kalau ngupah dorong standarnya 1,5 juta sampai 2 juta standarnya ya, upah dorong. Yang sakit kaki segala macam itu pacak minta upah dorong. Lagi ada petugasnya,
petugas resminya pada orang 1,5 juta sampai 2 juta sampai selesai 7 kali kelilingan plus biasanya sa'i juga, itu sudah plus sa'i. Tapi untuk bapak-bapak yang biasa jalan kaki berguyur baik. Berguyur baik. Nah, sudah ini tawaf rukun ke-3. Rukun ke-4, as-sa'yu baina Safa wal Marwa, sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah kita semua tawaf, biasanya kaki agak pegel. Karena kaki agak pegel sebelum sa'i, biasanya kita arahkan untuk kesunahan sholat di maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Misalnya kamera ini maqam Ibrahimnya, maka kita sholatnya kira-kira searah lah, usahakan di seputar-seputar sini, walaupun agak jauh tidak jadi masalah, searah atau setara dengan maqam Ibrahim. Setelah itu berdoa, setelah itu baru bagi yang haus misalnya boleh minum air zam-zam terlebih dahulu, nanti banyak air zam-zam itu banyak. Setelah itu baru kemudian naik ke bukit Safa, naik agak nanjak dikit, padahal ini sebenarnya sudah dipangkas. Aslinya agak tinggi dikit, tapi ini sudah dipangkas, masih naik juga. Nah, setelah itu baru memulai sa'i. Nanti teknisnya biasanya juga akan dibimbing. Sa'i dimulai dengan menghadap ke Ka'bah dulu. Ada zikir-zikirnya, la ilaha illallah dan seterusnya, wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, baru kemudian turun menuju Marwah. Nanti akan ada garis lampu hijau, 2 lampu hijau. Di situ bagi laki-laki disunnahkan untuk berlari-lari kecil. Disunnahkan, tidak wajib berlari-lari kecil. Perempuan jalan saja. Kalau padat, baik laki-laki maupun perempuan jalan saja. Terus sampai ke Marwah. Dari Marwah mau menuju ke Safa, menghadap ke Ka'bah lagi, menghadap ke arah Ka'bah dulu. Ada zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya, zikir-zikir tambahan. Kemudian baru turun ke Safa, dari Marwah ke Safa. Saat melewati 2 lampu hijau, berlari-lari kecil. Ada zikirnya nanti, Rabbighfir wa'fu warham wa takarram dan seterusnya, wa tajawaz dan seterusnya, ada zikir-zikirnya. Baru kemudian sampai ke Safa lagi. Kemudian dari Safa menghadap kiblat lagi, baru kemudian ke Marwah. Sampai akhirnya kita selesainya di Marwah. Nah, inilah rukun yang ke-4. Kalau saat kita sa'i, orang azan Isya misalnya, atau orang azan Zuhur, atau orang azan Asar, maka berhenti di situ nanti kita. Makanya saat sa'i, walaupun tidak disyaratkan toharo, sebaiknya saat sa'i jangan batal dulu. Tapi kalau tawaf memang mengharuskan toharo. Selama tawaf tidak boleh batal wudunya. Kalau batal wudunya harus berwudu lagi selama tawaf. Tapi kalau sa'i wudunya batal tidak jadi masalah. Cuma khawatirnya saat kita sa'i orang azan. Nah, kalau orang azan berarti nak nyari tempat wudu. Nah, kadang-kadang di kiri kanan tempat sa'i ini ada banyu zam-zam. Cuma kadang-kadang kena marah berwudu di situ. Kadang-kadang ya, kena marah berwudu di situ oleh askar, oleh petugas. Walaupun masih banyak juga yang kadang-kadang maling-malingan akhirnya berwudu di situ. Makanya usahakan kalau sa'i jangan batal dulu. Karena beberapa kali kami sa'i akhirnya orang azan dan akhirnya bikin saf di sa'i itulah. Bikin safnya di sa'i itulah. Tinggal diingat ke bawah, ini sudah hitungan keberapa? Oh, ini hitungan ke-4. Baru di tengah jalan. Sholatlah di sana, habis itu lanjut lagi. Tidak ngulang dari satu, tidak, lanjut lagi terus. Nah, sudah. Dan itu lumayan pegel, lumayan terasa iwaknya. Nah, itu rukun yang ke-4. Kemudian rukun yang ke-5 yang belum dituliskan oleh matan takrib,
adalah al-halq wa taksir, memendekkan rambut. Memendekkan rambut, menggunting rambut, memotong rambut. Bagi bapak-bapak disunnahkan, apalagi ini haji ya, kita sedang berbicara haji, apalagi ini haji, disunnahkan cukur habis bagi bapak-bapaknya. Bagi ibu-ibunya sunnahnya hanya memotong rambut qadra unmula, sepanjang satu ruas ini, dari ujung jari ke garis pertama ini, secak ini baik motongnya. Nah, biasanya nanti juga petugas pembimbing hajinya biasanya akan bawa gunting, bawa dui kok, jadilah bawa gunting dui kok dulu. Ya, bergilir, yang perempuan, yang laki-laki laki-laki. Kalau kebetulan suami istri berangkat bareng, nak saling potong rambut jadi juga. Kalau nak romantisan kan. Nah, cuma untuk yang bapak-bapaknya itu potonglah dulu di pintu marwah. Di pintu marwah itu potonglah dulu ala kadarnya dulu bae. Ala kadarnya dulu bae. Setelah itu baru keluar dari Masjid Haram, baru cari tukang cukurnian. Cari tukang cukurnian. Nah, harga tukang cukurnian di situ variatif, tergantung tempatnya. Standarnya kalau musim-musim biasa itu 10 real. 10 real itu kalau real 4.500, 45.000 beguntingnya itu kan. Ini yang kelas murah, ini kelas murah. Kalau nak kelas agak grot dikit ada yang 20 real. Kalau 20 real kan kira-kira 100.000 lah kira-kira ya. Tempat yang agak grot dikit ya. Tergantung yang mana kaget pacak dipilih. Ah itu pelontos kelah, bahasa wong kita pelontos kelah. Selain dari memang kenangannya lama, memang anjurannya bapak-bapak khususnya itu di botak licin. Di botak nian jangan cuma ditinggalkan sesenti 2 senti, jangan di botak nian. Itu tim penggunting rambut di situ itu sudah mungkin ribuan kepala mungkin dipotong itu. Serat gitu. Kadang-kadang memang kelihatan agak-agak kasar misalnya. Ya maklum lah, kita serba maklum ya, satu wong nak gancang kan. cuma nak gancang ini hati-hati juga, jangan sampai dia ngelukai kan. Tapi memang cepetnya serat gitu. Nah itu dengan demikian kalau 5 ini sudah selesailah haji kita. Makanya haji dengan umrah itu mirip. Haji dengan umrah itu mirip. Ini nomor 5 tadi ya, al-halq wa taksir, memendekkan rambut. Rukun nomor 6 yang ada di dalam mazhab Syafi'i adalah tertib untuk sebagian besar rukun haji. Ini juga penting diingat yang nomor 6 ini. Rukun haji yang nomor 6 ini adalah tertib untuk sebagian besar rukun haji. Nanti akan saya jelaskan di ujung di pertemuan-pertemuan berikutnya mana yang boleh tidak tertib, mana yang harus tertib. Misalnya antara sa'i dengan umroh, dengan tawaf, maka dia harus tertib, dia tawaf dulu baru sa'i. Misalnya lagi, boleh tidak mencukur rambut dulu baru kemudian tawaf? Mencukur rambut dulu baru kemudian tawaf baru kemudian sa'i. Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Pak Haji Maghrib ingat tak? Setelah wukuf di Arafah kan ke Muzdalifah ya, nginap di Muzdalifah, nginap sebentar, habis itu ke Mina kan. Di Mina tanggal 10 Zulhijjah itu setelah melempar jumroh Aqabah disuruh potong rambut tak? Tanggal 10 Zulhijjah sudah potong itu kan. Makanya rata-rata untuk haji reguler Indonesia memang rata-rata tanggal 10 Zulhijjah itu mereka mendahulukan motong rambut dulu. Yang mereka dulukan motong rambut dulu. Setelah mereka mendahulukan motong rambut, biasanya mereka akan menghabiskan dulu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 itu masih di Mina. Barulah setelah itu mereka ke Mekah, baru kemudian tawaf. Baru kemudian sa'i.
Nah, kalau seandainya cukur rambutnya sudah, maka cukur rambutnya tidak usah cukur lagi, tidak usah cukur lagi. Nah, ini yang saya maksud dengan haji itu rukunnya tertib untuk sebagiannya saja, sebagiannya boleh tidak tertib. Nah, beda dengan umroh. Kalau umroh harus tertib seluruhnya, tidak boleh tidak tertib. Nah, jadi kita ulangi lagi, kalau rukun haji ada 6. Kalau rukun haji ada 6. Kalau umroh rukunnya cuma 5. Yang membedakannya cuma di wukuf saja. Di umroh tidak ada wukuf, di haji ada wukuf. Itu beda rukunnya. Nah, beda yang kedua, umroh harus tertib seluruhnya. Mulai dari ihram, setelah ihram tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i cukur rambut, habis itu tertib. Ini umroh, tidak boleh tidak tertib. Kalau umroh tidak boleh tidak tertib. Tidak boleh misalnya sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh tawaf dulu baru kemudian berniat ihram, tidak boleh. Dia harus seluruhnya harus tertib. Tapi kalau haji tertib untuk sebagian rukun saja, sebagian yang lain boleh tidak tertib, boleh tidak tertib. Nanti di ujung insya Allah saya berencana di ujung kita akan jelaskan, setelah kita menjelaskan perincian-perincian ini, kita akan jelaskan apa yang dikerjakan oleh jamaah haji per tanggal. Kakek kita jelaskan per tanggal, tapi sudah di ujung-ujung lagi. Per tanggal. Kita mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Habis itu apa gawiannya, supaya kita pacak merinci bahwa haji itu sebenarnya cukup dengan 5 hari atau 6 hari. Nah, 6 hari selama kita pergi haji itu, selama serangkaian haji itu apa yang kita lakukan. Insya Allah nanti kita akan jelaskan per hari. Sekarang kita menjelaskan dulu per hukum. Ini rukunnya, ini wajibnya, ini sunnahnya. Nanti baru di hari akhir kita per rukun. Nanti kalau ini apa namanya, TV ini nanti bisa menayangkan video, nanti akan saya sertakan video di TV ini insya Allah, biar kita bisa melihat nian. Oh, ini tanggal 8 Zulhijjah ini gawiannya, jengok di sini apa dia jamaah haji yang digawikan. Oh, ini tanggal 9-nya kita jengok di sini nanti insya Allah. Nanti kita akan hubungi tim Masjid Al-Ikhlas nanti untuk memvideokan. Atau kalau kaki ada lokak proyektor Pak Wali, tidak apa-apa, kayak itu pinjam proyektor untuk hari itu ya. Nanti kita hadirkan, kita bawa laptop, kita bawa proyektor. Tidak usah pakai ini baik Pak Cak, apa namanya, dinding ini Pak Cak nembus. Tinggal carikan lokak proyektornya. Mungkin Al-Firdaus ada lokaknya kan, kita pinjam punya Al-Firdaus. Hah? Ada. Ya kita cari lah mana yang kira-kira memungkinkan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya berusaha untuk mengingatkan kita galau-galau, walaupun sebelumnya mungkin sudah pernah kita bahas ini, tapi saya punya kepentingan supaya yang kita pelajari ini agak masuk dikit di dalam ingatan. Makanya saya agak rinci dan mohon maaf saya mengajarinya misalnya agak lambat ya, terlepas apakah pada akhirnya kita pergi umroh atau kita pergi haji atau tidak, itu semua kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sembari ada ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi sekurang-kurangnya adalah gambaran-gambaran dikit. Nah, jangan buto-butonian juang tuh ya, jangan buto-butonian, karena kalau buto-butonian mengandalkan pembimbing, iya kalau pembimbing ini uangnya perhatian, kalau pembimbing ini uangnya cuek, selesai, kita kan selesai. Nggak usah jauh-jauh. Baru-baru ini saya WA kawan yang pergi haji, saya tanya begini, sudah di mana? Baru nyampai hotel Ustaz katanya kan. Oh, baru hotel. Kapan tawaf? Dia nanya dengan kami, memangnya langsung tawaf Ustaz katanya. Nah, juga model yang ini kan, berarti kan pembimbingnya tidak menjelaskan dari pesawat, berarti kan seharusnya pembimbing itu sudah menjelaskan dari pesawat, sudah sampai Jeddah, kita sekarang niat umroh,
sekarang harus dijago larangan-larangan ihram, larangan-larangan ihramnya. Kaget sudah sampai di hotel, kita istirahat, sore kita keluar tawaf, seharusnya sudah dijelaskan. Tapi ternyata yang kita temu ini saya sendiri. Akhirnya saya WA sebagian kawan yang WA tadi. Saya tanya, jangan sungkan untuk nanyo dengan pembimbing. Pembimbing itu memang tugasnya untuk direpotkan, harus direpotkan. Ternyata setelah itu dia baru WA, bener Ustaz, ternyata kita malam ini katanya, oh ini ya tawafnya. Nah khawatirnya kaget kawan-kawan yang ada di hotel ini, karena sudah berniat ihram umroh tadi, kaget dia melakukan hal-hal yang sembarangan di hotel. Akhirnya dia berdosa kan, gara-gara dia tidak mentaati larangan-larangan ihram. Tiba-tiba di hotel, ya mohon maaf misalnya, karena dia misalnya berduit pergi haji dengan uang rumahnya, laju di hotel dia buparaan kan. Sekamar, nah ini bahaya ini kan. Atau misalnya dia akhirnya ganti baju, mandi pakai sabun, pakai sampo, kemudian dia pakai minyak wangi lagi, kan itu tidak boleh dalam larangan ihram. Makanya harus rinci. Ini yang saya maksud dengan jangan buta-butonian, sekurang-kurangnya adalah gambaran-gambaran dari rangkaian yang bakal dikerjakan gitu. Nah kira-kira itu dulu, masih ada 2-3 menit lagi sebelum kita azan isya. Kami persilahkan jika ada yang pengen diperjelas, terutama dari sisi beda rukun umroh dengan rukun haji. Rukun umroh 5, niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, mencukur rambut, wajib tertib semuanya. Rukun haji ada 6, niat haji, ihram, tawaf, niat haji atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, mencukur rambut. Nomor 6, tertib untuk sebagian rukun haji. Tertib untuk sebagian rukun haji. Nah berarti selain yang tadi saya sebutkan, hukumnya bukan rukun. Hukumnya bukan rukun, tapi bisa jadi dia nanti masuk wajib haji atau masuk sunnah haji. Kami persilakan bagi bapak dan ibu yang mungkin ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen ditambahkan. Jam berapa? Isya 7.22 ya? Masih ada 2 menit lagi. Kalau tawaf 7 kali, kalau kita batal, ngulang lagi dari awal atau lanjut? Kalau kita batal, ngulang dari putaran di mana kita batal. Misalnya kita sudah lewat 2 kali, masuk putaran ketiga batal, maka kita keluar cari tempat wudhu, kita ngulang dari Hajar Aswad, ngulang yang ketiga, ngulang yang nomor 3. Kalau kita sudah lewat nomor 3, masuk putaran keempat, di tengah jalan belum sampai ke Hajar Aswad lagi, batal, keluar cari tempat wudhu, ngulang yang putaran keempat, ngulang dari nomor 4, ngulang dari nomor 4. Ya memang seperti itulah. Sebagai pembimbing, kadang-kadang saya mengingatkan, sebentar lagi kita mau tawaf, tolong jaga wudhu. Yang nak batal, yang nak wudhu lagi, sekaranglah waktunya untuk berwudhu lagi itu. Nah kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.